dua tambah dua berapa? 4. 4 komponen dalam komunikasi. Yang pertama, communicate, yang kedua, komunikator, yang ketiga, media atau alat, yang keempat, pesan. Kalau yang 3 apa? 3 kriteria dalam komunikasi efektif. Yang pertama, pesan dapat diterima, dipahami, dan dimengerti oleh sang penerima pesan. Yang kedua, pesan dapat disetujui dan ditindaklanjuti dengan perbuatan. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Kakak, tahu gak apa aja faktor pendukung dalam kedinamisan kelompok? Tahu dong, 6 faktor pendukung dalam kedinamisan kelompok. Yang pertama ada group goals, yang kedua ada group structure, yang ketiga ada group task function, yang keempat ada group building dan maintenance, yang kelima ada group atmosphere, dan yang keenam ada group pressure. Kamu tahu nggak seseorang bakal bikin kelompok itu kalau kayak gimana? Nggak tahu kan? Aku bakal kasih tahu. Jadi, seseorang itu bakal bikin kelompok kalau misalnya mereka itu merasa yang pertama ada kedekatan, yang kedua ada interaksi, yang ketiga ada rasa ketertarikan, yang itu kayak kesamaan sikap. Terus yang keempat itu ada alasan terbentuknya kelompok karena alasan keamanan, kenyamanan, sosial, bahkan alasan ekonomi. Nah, kemudian kalau misalnya kelompok itu sudah terbentuk, biasanya kelompok itu akan mengalami yang namanya teori pertumbuhan. Nah, teori pertumbuhan ini ada 4. Yang pertama ada fase forming. Nah, fase forming ini tuh kayak kita tuh mulai ada rasa kekelompokan. Yang kedua ada fase storming. Fase storming ini mulai ada saling mengenal, terus tujuan kelompok juga mulai ada. Terus kekurangan kelebihan juga mulai kelihatan. Yang ketiga ada fase norming. Fase norming ini biasanya konflik mulai terjadi, tapi kita juga bisa tahu cara mengatasinya karena udah saling tahu satu sama lain lebih dalam. Yang terakhir ada namanya fase performing. Nah, fase performing ini biasanya disebut juga dengan fase berprestasi karena tujuan udah jelas, tugas dan fungsi anggota juga udah jelas. Biasanya di fase ini mulai kayak kerasa lebih harmonis gitu kerja kelompoknya. Terakhir, kalau misalnya kelompok itu udah mulai terbentuk, ada yang namanya teori perkembangan kelompok. Nah, teori perkembangan kelompok ini ada 3. Yang pertama, ada tahap praafiliasi, yaitu tahap saling mengenal. Yang kedua, ada tahap fungsional. Tahap fungsional itu kayak mulai ada rasa senang satu sama lain, mulai ada rasa kompak, mulai ada tujuan juga mulai tercapai, kayak gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada namanya tuh tahap disolusi. Tahap ini tuh biasanya mulai ada rasa tidak membutuhkan satu sama lain sehingga kelompok akan melakukan pembubaran. Kelompok adalah proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam sebuah kelompok, di mana ada sebuah interaksi antara seseorang dengan yang lain yang bisa memunculkan sebuah konflik. Tetapi konflik itu bisa membuat suatu kelompok itu menjadi berkembang. Ada berapa teori ya? Ada 4 teori yang membahas tentang dinamika kelompok. Yang pertama itu ada teori psikodinamika dari Bion. Jadi teori ini melihat kelompok sebagai suatu kesatuan yang punya kebutuhan, tujuan, dan keterbatasan sendiri. Oke, di sini ada yang kedua teori singularitas dari Kartel, menjelaskan kepribadian kelompok yang terbentuk meskipun anggotanya berganti-ganti. Yang ketiga ada teori prestasi kelompok dari Stiglitz. Jadi di sini teori ini menggambarkan kinerja kelompok berdasarkan input, proses, dan output atau hasil akhir. Dan yang terakhir ada teori aktivitas kelompok, efektivitas kelompok. Jadi maksudnya kelompok yang efektif ditandai dengan suasana yang nyaman, partisipasi aktif, tujuan yang jelas, dan kepemimpinan yang sehat. Jadi pada kesimpulannya yang terakhir yaitu dinamika kelompok membantu kita memahami bahwa kelompok bukan hanya kumpulan individu tapi sistem yang hidup, punya emosi, tujuan, dan struktur. Pemahaman ini penting agar kita bisa bekerja sama secara efektif dan produktif. Pernah nggak sih kerja kelompok tapi malah ngerasanya ngerjain semuanya sendirian? Kalau pernah, aku ada tipsnya. Supaya kelompok bisa berjalan dengan bareng-bareng, pertama, tujuannya harus berjalan dengan jelas dan bisa dicapai bareng-bareng. Terus semua orang harus punya peran biar gak ada yang kerja sendiri-sendiri.
Koordinasi, komunikasi, dan partisipasi itu wajib banget. Kalau suasana kelompok nyaman, bebas ngomong, itu bikin kita semangat juga. Tapi hati-hati, kadang kalau banyak orang malah bikin gugup atau malas. Itu namanya social loving. Makanya, penting buat saling percaya, terbuka, kasih masukan, dan kerjasama. Intinya, kelompok yang sehat itu bukan hanya yang paling pintar, tapi yang saling dukung. Yuk bangun kerja kelompok yang bikin kita semua berkembang. Terus sebenarnya ngapain sih kelompokan? Nah, kelompok itu dibuat untuk mencapai tujuan yang sama. Biasanya, kelompok itu mempunyai norma dan juga perannya masing-masing. Nah, kelompok itu dibagi menjadi dua, ada primer dan juga sosial. Kalau kelompok primer itu cakupannya lebih kayak keluarga dan juga teman dekat. Sedangkan kalau kelompok sosial itu cakupannya lebih luas dan biasanya tidak terlalu terikat. Nah, kemudian kelompok juga ada dua jenis, ada formal dan juga informal. Nah, ini tergantung ketika membuat kelompok itu disahkan secara resmi atau tidak. Kakak, kalau misalnya bedanya leader sama leadership apa ya? Kalau leader itu suatu perilaku yang diharapkan di mana pemimpinnya itu tuh bisa memimpin kelompok untuk bisa mencapai tujuan. Nah, kalau misalkan leadership itu tuh lebih ke kayak pemimpin tersebut harus mempunyai sifat leadership gitu untuk bisa memimpin kelompoknya itu untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau faktor yang menentukan seseorang jadi pemimpin apa aja? Yang pertama itu ada orang yang paling dikenal, terus orang yang paling tulus, dinamis, dan inisiatif. Yang ketiga itu ada orang yang bisa mewakili kelompoknya, dan yang keempat itu orang yang memiliki bakat. Kalau kriteria pemimpin itu kayak gimana? Nah, kalau misalkan kriteria dari pemimpin itu ada orang yang terus belajar, bersinergis, terus orang yang mempercayai anggotanya, terus jujur pada diri sendiri, memberi energi positif, memperbaiki diri, dan ada memiliki keseimbangan hidup. Kalau klasifikasi gaya kepemimpinan ada apa aja? Nah, kalau untuk klasifikasi kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama itu ada otoriter, ada liberal, dan demokratis. Nah, kalau misalkan otoriter itu tuh tipe pemimpin yang suka lebih dominan gitu dalam pengambilan keputusan, yang dimana anggotanya itu tuh tidak dilibatkan sama sekali gitu. Jadi tipe kepemimpinan itu tuh tipe yang bisa dibilang cukup egois gitu. Nah, kalau misalkan liberal itu tuh dimana pemimpin tersebut itu lebih membebaskan anggotanya gitu. Jadi dia itu tuh tidak terlalu berperan andil gitu dalam keputusan kelompok. Nah, sedangkan demokratis ini tuh anggota itu tuh didengarkan gitu oleh pemimpin. Jadi keputusan yang diambil itu tuh berdasarkan keputusan hasil bersama. Jadi tidak ada yang lebih dominan. Nah, jadi gimana? Semuanya udah jelas kan sekarang dari penjelasan dari awal sampai yang tadi aku jelasin di sini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dadah.